Kamu kenapa nangis sayang? Ada yang sakit? Tanya Mama khawatir karena Sienna memeluknya begitu erat dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Sienna nggak apa-apa, Sienna harap kalian selalu sehat, dimanapun Sienna berada Sienna pasti akan selalu mendoakan kalian. Mama dan Papa mertuanya saling pandang, entah kenapa Sienna berbicara seperti itu. Kamu kenapa sayang? Kok ngomongnya aneh? Tanya Papa mertuanya, Sienna berusaha tersenyum. Nggak aneh Pak, itu karena Sienna sayang banget sama kalian jadi Sienna ingin kalian tahu apapun yang terjadi nanti Sienna akan selalu menyayangi kalian. Oh iya Darren mana, kenapa nggak ada di sini? Tanya Mama. Nanti juga datang Ma, tapi bukan sekarang soalnya dia masih sedikit sibuk. Sesibuk apapun dia harus mengutamakan keluarganya. Ucap Papa lagi, berniat menelpon Darren tapi dicegat Sienna. Nanti aja Pak, nanti telepon lagi kalau sudah pagi. Hampir jam 10 malam, Sienna meminta kedua mertuanya pulang, awalnya keduanya menolak dan akan menginap di rumah sakit, tapi Sienna bersikukuh menyuruh mereka pulang dengan alasan dia akan baik-baik saja dan lagian ada Ami yang akan menjaganya. Gimana Am? Udah siapa semuanya? Udah. Kamu baik-baik aja kan, nggak ada yang sakit. Tanya Ami sedikit khawatir yang dibalas senyum disertai anggukan kepala dari Sienna. Ami menemani Sienna saat menunggu angkutan umum, sengaja memilih angkutan umum karena baginya hanya dengan cara seperti itu Darren tak bisa melacak keberadaannya. Kamu baik-baik ya di sana, kasih kabar kalau udah nyampe. Ami menangis memeluk Sienna, ia berharap semoga Sienna mendapatkan kebahagiaannya. Sahabatnya itu terlalu berharga untuk disia-siakan. Sienna beberapa kali berganti angkutan umum sampai ia tiba di sebuah pelabuhan kecil di kota A. Wanita itu sengaja memilih kapal untuk menuju tempat tujuannya. Pama, teriak Darren memasuki rumah orang tuanya. Ada apa sih Darren? Kenapa teriak-teriak gitu? Mama menegur dengan tangannya yang sibuk memasukkan beberapa makanan ke dalam kotak. Sienna mana Ma? Istri kamu kan masih di rumah sakit Darren, kenapa kamu nyarinya di sini? Rumah sakit? Maksud Mama apa? Kenapa Sienna bisa ada di rumah sakit? Loh bukannya Sienna udah nelpon kamu. Tapi dia nggak bilang kalau dia di rumah sakit mana Ma? Darren mau ke sana sekarang. Tunggu Mama, kita ke sana sama-sama. Mama memasukkan kotak makan ke dalam satu paper bag dan berjalan menghampiri Darren. Asteris. Maksud dokter apa? Kenapa istri saya nggak ada? Maaf Tuan, semalam Nona Sienna bersikeras untuk pulang. Kami mengizinkannya karena memang keadaan Nona Sienna dan bayi yang dikandungnya sudah baik-baik saja. Bayi, maksudnya apa dok? Tanya Darren dan Mama kompak. Begini Tuan, Nyonya, Nona Sienna saat ini sedang mengandung jadi perhatiannya harus lebih ekstra lagi jangan sampai kejadian seperti kemarin terulang lagi. Terutama untuk Tuan Darren, di awal kehamilan kehadiran suami sangat dibutuhkan. Tunggu dok, maksudnya dengan kejadian kemarin apa? Tanya Darren sedikit tak sabar. Kemarin Nona Sienna dilarikan ke rumah sakit karena ditabrak motor. Oh, Darren memaki dirinya saat sadar ia melupakan janjinya bersama Sienna kemarin. Tanpa menghiraukan orang tua dan dokter, Darren berlari, semoga saja Sienna sudah berada di rumah mereka. Sienna. Teriak Darren mencari keberadaan Sienna dalam rumah, ia bernafas lega melihat lemari pakaian Sienna yang masih terisi penuh. Ya iya penuh, Sienna memang tidak membawa barang apapun dari rumah Darren. Wanita itu malah meminta tolong Ami untuk membelikannya beberapa pasang pakaian. Maaf Tuan, Nona muda belum pulang dari kemarin. Ucap satu Art memberitahu. Kemana dia? Darren berlari memasuki mobilnya lagi, kali tujuannya adalah apartemen Reva, ia berharap Sienna ada di sana. Sienna, kamu di mana? Teriak Darren memutari seluruh apartemen Reva. Kakak kenapa sih, kenapa nyari Kak Sienna di sini? Bukannya menjawab, Darren malah terduduk sedih, ia tak tahu lagi harus mencari Sienna kemana, ia takut Sienna pergi darinya seperti yang diucapkan wanita itu semalam. Kakak kenapa? Reva memeluk tubuh Darren yang sedang menangis, ia tak tahu apa yang terjadi tapi sepertinya Darren sudah membuat kesalahan fatal. Tanpa menjawab, Darren bangkit kali ini ia akan menemui Ami, semoga saja wanita itu tahu kemana Sienna pergi. Apa kau tahu kemana istriku pergi? Maksud Tuan? Tanya Ami pura-pura. Semalam kau menemani istriku di rumah sakit, apa dia mengatakan sesuatu padamu? Tentu saja, dia menceritakan semua perlakuan burukmu padanya. Tidak Tuan, semalam saya dan Sienna hanya membicarakan drama kesukaan kami, kenapa Tuan apa sesuatu terjadi padanya? Tanya Ami masih pura-pura tak tahu. Oh tidak,
kau boleh keluar sekarang. Darren meminta Amy keluar dari ruangannya. Pria itu terlihat sangat berantakan, beberapa kali ia menjambak rambutnya sendiri. Kenapa dia begitu bodoh? Semalam dia menganggap Sienna hanya menggertaknya. 2 minggu berlalu sejak kepergian Sienna, Darren semakin kacau. Pria itu terus memaki dirinya sendiri. Kenapa dia begitu bodoh? Seandainya malam itu dia mendengarkan apa yang dikatakan Sienna, pasti wanita itu masih di sampingnya sekarang. Penampilan Darren juga berubah total. Pria itu terlihat acak-acakan, rambutnya tak pernah ditata rapi lagi. Bulu-bulu halus di bawah rahang yang dulu tak pernah disukainya sekarang dibiarkan tumbuh. Matanya juga dipenuhi lingkaran hitam. Pria itu sama sekali tak bisa tidur di malam hari karena selalu menangis memikirkan keadaan istri dan calon anaknya. "Kamu di mana sayang?" Darren menangis sambil memeluk foto pernikahannya dan Sienna. Foto yang dulu tak pernah diliriknya, sekarang menjadi benda yang selalu berada di sampingnya. Sejak kepergian Sienna, Darren juga tak pernah bertemu Monica lagi. Pria itu takut, sangat takut. Bahkan jika berpapasan dengan Monica sekalipun ia akan selalu menghindar. Darren takut bertemu Monica lagi karena pria itu takut Sienna tak kembali lagi padanya jika tahu dia masih terus bertemu Monica. Sejak kepergian Sienna, Darren juga menjadi pecandu alkohol berat. Semua itu dilakukannya untuk sedikit menghilangkan rasa sesak di dadanya setiap kali mengingat perlakuan buruknya pada sang istri. "Kapan kamu pulang sayang? Kumohon pulanglah. Kau bisa menghukumku sesukamu, membentak, memaki, ataupun menamparku. Asal kau kembali ke sisiku." Darren terus terisak, beberapa kali memukul dadanya karena sesak yang dirasakannya. "Kakak!" teriak Reva menghampiri Darren. Wanita itu ikut menangis tak tega melihat keadaan kakaknya, tapi ia juga tak bisa menyalahkan Sienna karena nyatanya semua hal yang terjadi memanglah salah Darren. Reva juga sedang membantu mencari Sienna tapi sampai sekarang belum ada titik terangnya. "Kakak, makanlah dulu, kau bisa sakit jika terus seperti ini," ucap Reva berniat menyuapi Darren, tapi pria itu menolaknya dengan memalingkan wajahnya. "Apa Sienna akan kembali jika aku makan?" ucapnya lagi dengan air mata yang kembali jatuh di wajahnya. Reva membuang nafasnya kasar. "Tapi kakak bisa sakit kalau begini terus." "Biarkan saja, siapa tahu Sienna akan kembali saat aku sakit. Kau tahu dia itu wanita yang cerewet dan selalu mementingkan kesehatan, jadi kuharap dia akan datang dan mengomeliku." Kehabisan cara, Reva keluar meninggalkan Darren. Kakaknya itu memang keras kepala. Tak lama muncullah Mama Darren dengan membawa makanan yang tadi dibawa Reva. "Kau harus makan, Mama akan menyuapimu." Darren kembali menolak. Pria itu mengatupkan kedua bibirnya dengan rapat. "Kenapa kau bertindak seperti ini? Bukankah kau ingin bertemu dengan istri dan calon anakmu lagi? Jika kau menginginkan itu maka jagalah kesehatanmu. Kau tahu jika kau terus begini dan jatuh sakit bagaimana? Lalu siapa yang akan menjaga istri dan anakmu? Apa kau mau mereka dijaga oleh pria lain?" Darren menggeleng. Perlahan ia mulai memakan makanannya. Baginya dalam hidupnya Sienna hanya akan menjadi miliknya dan bukan milik orang lain. 4 tahun berlalu, Darren masih juga belum mendapat kabar tentang Sienna. Sementara di Munich, Jerman, Sienna sedang bermain dengan pria kesayangannya yang sekarang menginjak 4 tahun. "Hap, ketangkap," ucap Sienna memeluk Aaron anaknya. Ia mencium seluruh wajah Aaron yang langsung mendapat protes. "Ih Mommy, jangan cium-cium Alon," ujarnya dengan ekspresi cemberut, memonyongkan bibirnya dengan kedua tangannya bersilang di depan dada. Pria kecil dan menggemaskan itu bernama Aaron Ryan H. Aaron yang berarti mulia dan agung, Ryan yang berarti pemimpin, dan H yang berasal dari nama keluarga Darren. "Emang kenapa kok nggak mau dicium Mommy?" ucap Sienna pura-pura sedih. "Bukan Mommy, Alon mau ikut Mommy Kelja. Kalau Mommy cium-cium Alon nanti lipstiknya kena wajah Alon," ucap Aaron dengan ekspresi menggemaskan lalu memeluk Sienna. Sienna tersenyum dan kembali mencium wajah Aaron, setelahnya ia menangkup wajah mungil itu. "Nggak ada lipstiknya tuh, lagian lipstik Mommy kan lipstik mahal jadi nggak bakalan nempel," ucapnya lalu kembali mencium Aaron, sedang pria kecilnya itu hanya diam membiarkan Mominya. Di tempat kerjanya, "Mommy nanti tepulang Telja Alon mau beli lobot-lobotan," ucap Aaron dengan semangat. Sienna tak menjawab, wanita itu malah mencubit gemas pipi Aaron. "Sakit Mommy," ucap Aaron setengah merengek. "Sakit ya, maaf habisnya anak Mommy yang ganteng ini menggemaskan sekali," ucap Sienna mengelus lembut pipi Aaron yang tadi dicubitnya kemudian menciumnya. "Tunggu sini ya sayang, Mommy kerja dulu, kalau mau sesuatu minta sama Mbak Sinta." Izin Sienna karena akan memulai kerjanya. 2 tahun lalu Sienna mendapat tawaran untuk menjadi seorang aktris pendukung. Siapa sangka perannya itu melambungkan namanya hingga membuatnya menjadi seorang artis yang begitu digemari.
bahkan Sienna menjadi satu-satunya artis terkenal dengan wajah oriental di negara itu. Sore harinya begitu sampai di rumahnya, Sienna melakukan panggilan video dengan Ami sahabatnya. Keduanya mengobrol santai dengan Aaron yang terus menimpali. Pria kecil itu mengatakan apa yang dilakukannya selama seharian penuh pada Ami. "Jadi bagaimana, apa kau masih mengingatnya?" tanya Ami tiba-tiba. Sienna terdiam sejenak. "Kau tahu saat itu aku memiliki 1000 alasan untuk tinggal di sisinya, tapi kau tahu, dia juga selalu memberiku 1001 alasan untuk meninggalkannya." Ucap Sienna berusaha tersenyum. Wanita itu tak mau terus-terusan menyimpan rasa sakit hatinya. Setidaknya Darren sudah menghadirkan Aaron. Dia sangat bersyukur untuk itu, malaikat kecil menggemaskan yang kini hadir dalam hidupnya. "Akbar, apa kau sudah menemukan keberadaan Sienna?" tanya Darren sejenak menghentikan aktivitasnya. Akbar sedikit menundukkan badannya. "Maaf Tuan, sampai sekarang belum ada tanda-tanda keberadaan Nona Sienna. Sewa lebih banyak detektif lagi, cari ke seluruh pelosok dunia, sebarkan berita kehilangan tentangnya dan berikan imbalan yang besar untuk orang yang bisa memberikan informasi tentang keberadaannya." Ucap Darren lalu menyuruh Akbar keluar. "Kamu di mana sayang? Aku mohon pulang ya," ucapnya mengelus bingkai foto pernikahannya dan Sienna yang sekarang sudah terpajang indah di meja kerjanya. "Aku janji akan menebus semua kesalahanku di masa lalu, aku akan memberikan apapun yang kau minta, aku janji apapun itu," ucapnya masih dengan mengelus bingkai foto itu. "Tok tok tok tok, maaf Tuan, di bawah ada Nona Monica, katanya ingin bertemu Tuan," ucap sekretaris Darren memberitahu. Darren membuang nafas kasar, sungguh dia tak tahu lagi harus melakukan apa dengan wanita itu. Sudah beberapa kali Darren mengatakan untuk tak akan menemuinya lagi. Sudah beberapa kali juga Darren mengatakan sudah tak mencintainya lagi, tapi setiap kali Darren menghindar, setiap itu juga Monica akan datang dan mencarinya di perusahaan atau rumahnya. Ia bahkan membeli sebuah apartemen agar terbebas dari wanita itu. "Bilang padanya aku sedang sibuk dan tak bisa diganggu," jawabnya kembali meneruskan pekerjaannya. "Maaf Bu Monica, saat ini Tuan Darren sedang tidak bisa diganggu," ucap resepsionis memberitahu. Bukannya pergi, Monica malah memarahi resepsionis itu dengan beberapa kata kasar. Saking geramnya Monica memaksa masuk, wanita itu sangat percaya diri bahwa Darren masih mencintainya dan Sienna mungkin hanya hambatan kecil bagi mereka. Baginya Darren hanya sedikit syok akibat kepergian Sienna yang tiba-tiba. "Maaf Bu, tapi Bu Monica tak bisa menemui Pak Darren sekarang." 3 security mencegah Monica dan menariknya keluar. Tentu saja semua itu atas perintah Darren. "Daddy." Aaron berlari dengan senang menghampiri seorang pria. Pria itu memeluk Aaron dengan satu tangannya sedang satu tangannya menenteng sebuah dus yang bergambar robot-robotan. Mencium gemas pipi Aaron beberapa kali. "Momimu mana?" tanya pria itu membuat Aaron mencibik kesal. Kebiasaan, Daddy tak tanya kabar Aaron dulu." Pria kecil itu mengembungkan kedua pipinya sebagai tanda protesnya. "Steve, kapan balik dari Paris?" tanya Sienna menghampiri kedua pria berbeda generasi itu. Pria bernama Steve itu tersenyum, memberikan dus yang dibawanya pada Sienna. "Baru saja, dari bandara aku langsung ke sini, kangen Aaron soalnya," ucapnya dan mencium pipi Aaron lagi. "Daddy Bong, tadi aja Daddy tak tanya kabar Aaron tapi kabar Momi." Pria itu sedikit kikuk. "Ah Ma Caci," ia menggelitik pinggang Aaron untuk mengalihkan pembicaraan.